Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Profesor Nurisa Ginting sebagai Ketua Penelitian Talenta USU 2025 yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Kepuasan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kecamatan Pangururan, Sumatera Utara, Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Sustainable Tourism, Environmental Sustainability. Materi ini merupakan bagian dari keluaran atau hasil akhir penelitian yang telah kami lakukan. Penelitian ini didanai oleh Lembaga Penelitian USU dengan skema penelitian PUI Talenta dan berfokus pada bagaimana masyarakat menilai upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah mereka. Aspek lingkungan menjadi salah satu komponen kunci dalam keberhasilan pariwisata berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara atas dukungan pendanaan serta kepada seluruh pihak yang ikut berpartisipasi pada penelitian ini. Melalui presentasi ini, kami akan membahas bagaimana keberlanjutan lingkungan diterapkan dalam konteks pariwisata berkelanjutan. Jadi judul penelitian yang kami akan sampaikan pada hari ini yaitu persepsi masyarakat terhadap kepuasan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pangururan, Samosir, Sumatera Utara atau Sustainable Tourism Environmental Sustainability. Nah, tim pengusul saya sebagai ketua tim Nurlisa Ginting, dan anggota tim ada Profesor Beni Oye Marpaung, Profesor Dr. Julija Idayati, Dr. Eng Hafizul Kair, Dr. Wahini Jahra, dan ada dua mitra yang bersama kami, yaitu satu adalah Profesor Silawati dari Universiti Malaya dan dari Dinas Pariwisata Sumatera Utara. Outline yang akan saya bawakan pada hari ini adalah pertama latar belakang, terus apa itu pariwisata berkelanjutan, terus peran penting pariwisata berkelanjutan, hubungan pariwisata berkelanjutan dengan lingkungan, konservasi warisan alam, kemudian pengelolaan sumber daya, pengelolaan limbah dan emisi, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk ini kita sama-sama mengetahui bahwa latar belakang kenapa perencanaan pariwisata menjadi suatu keharusan ketika suatu destinasi pariwisata itu dikembangkan dan menjadi bagian dari model pengembangan pariwisata. Hal ini penting karena tanpa perencanaan model pengembangan pariwisata, destinasi yang terbentuk akan bersifat spontan atau tanpa terorganisir, tanpa visi. Nah, meskipun terdapat berbagai aspek positif terkait pengembangan pariwisata, menurut UNWTO tahun 2019 juga mencatat bahwa ada dampak negatif terhadap destinasi pariwisata juga bisa terjadi. Sehingga diperlukan pengelolaan destinasi yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif pariwisata. Nah, di sini kita juga akan membahas apa itu sebenarnya pariwisata berkelanjutan. Jadi pariwisata berkelanjutan adalah konsep pengembangan yang memperhatikan keseimbangan antar sektor ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan tata kelola, serta memiliki visi jangka panjang di mana pariwisata akan terus ada. Nah, kemudian pariwisata berkelanjutan juga harus menjaga tingkat kepuasan wisatawan yang tinggi dan memastikan pengalaman bermakna bagi para wisatawan sehingga meningkatkan kesadaran mereka terhadap isu-isu keberlanjutan dan mempromosikan praktek-praktek pariwisata berkelanjutan. Peran penting pariwisata berkelanjutan. Kenapa sekarang ini kita selalu menganjurkan pengembangan daripada pariwisata itu dengan menggunakan konsep pariwisata berkelanjutan. Nah, ini menunjukkan bahwa pariwisata yang menghormati komunitas lokal
dan wisatawan, warisan budaya dan lingkungan dengan tujuan memberikan pengalaman yang menarik dan mendidik bagi wisatawan yang memberikan manfaat bagi penduduk setempat atau negara tuan rumah berdasarkan UNESCO. Nah, sedangkan menurut Ginting dan Michaela tahun 2020, gerakan pariwisata berkelanjutan dilakukan sebagai upaya untuk menyesuaikan kembali pergeseran fungsi pariwisata yang menyebabkan kurangnya nilai-nilai etika, budaya, sosial, dan lingkungan. Nah, bagaimana hubungan pariwisata berkelanjutan dengan lingkungan? Jadi pariwisata berkelanjutan menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan karena mengakui perlunya pengembangan sektor pariwisata yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan sosial, tapi juga melibatkan tanggung jawab terhadap lingkungan alam. Ini berdasarkan Saputra 2024. Kemudian dari sini kita melihat bahwa kalau kita bicara mengenai sustainable untuk lingkungan, maka ada beberapa aspek yang akan dikembangkan. Pertama, konservasi warisan alam. Boleh dikatakan salah satunya adalah protection of sensitive environment. Destinasi harus memiliki sistem untuk memonitor dampak pariwisata terhadap lingkungan, melestarikan habitat, spesies, dan ekosistem yang ada, dan mencegah masuknya spesies asing atau invasif. Nah, di sini indikator yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata dan juga GSTC, ada beberapa indikator untuk mengukur konservasi warisan alam ini. Pertama, kita harus menginventaris situs dan aset warisan alam. Kedua, kita buat program konservasi keanekaragaman hayati. Ketiga, pengendalian spesies invasif. Keempat, pengelolaan dampak pariwisata terhadap keanekaragaman hayati. Kelima, pemanfaatan pendapatan pariwisata. Dan terakhir, itu adalah komunikasi publik. Jadi ini adalah indikator ya yang bisa kita ukur kalau kita mau melihat bagaimana di satu destinasi, kalau kita mau lihat bagaimana kita mau mengkonservasi warisan alam. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah visitor management at natural sites ya. Nah, di sini kita melihat bahwa destinasi menerapkan sistem pengelolaan pengunjung yang mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, dan sensitivitas situs alam. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan arus pengunjung dan meminimalkan dampak negatif. Pedoman perilaku disediakan untuk pengunjung, operator tur, dan pemandu sebelum dan selama kunjungan ke lokasi yang sensitif. Ini memang sangat penting sekali ya, visitor management ini terutama di natural sites ya. Nah, dan dari sini ada sudah kita ditentukan indikator yang bisa kita ukur. Nah, ini contohnya kalau kita lihat di gambar ini di desa Ganggrang ya, Jogja. Nah, pertama kita harus melakukan pemantauan arus pengunjung dan dampaknya terhadap situs alam. Kemudian bukti tindakan untuk mengelola dan mengurangi dampak terkait pariwisata. Jadi ketiga, adanya pendistribusian pedoman yang diterbitkan tentang perilaku pengunjung dan pemantauan secara berkala. Nah, ini yang indikator ketiga ya yang kita harus lihat dan ukur. Kemudian kode praktek bagi operator tur dan pemandu wisata dalam pengelolaan pengunjung di situs alam. Ini juga sangat penting. Keempat, kerjasama dengan lembaga konservasi setempat untuk mengidentifikasi risiko lingkungan. Dan kelima itu keenam ya, penyediaan pelatihan bagi pemandu tentang praktek-praktek pariwisata yang berkelanjutan. Jadi ada 6 indikator untuk
visitor management at natural sites ini, ya. Jadi kita bisa ukur gitu. Jadi nggak sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu susah kalau kita mau melihat satu destinasi wisata itu. Dari ini karena kita bicara sekarang ini baru aspek lingkungan, ya kan? Ya ada 3 aspek lagi kan gitu. Tapi sekarang kita bicara aspek lingkungan. Jadi ya kalau kita jadi pengelola, kita bisa bisa ikutin sebenarnya. Jadi indikator-indikator yang sudah disediakan ya untuk pengelola destinasi sebenarnya bisa mengikutinya. Nah, kemudian untuk pemerintah daerah juga bisa gitu. Jadi tidak sebenarnya tidak perlu terlalu banyak sekali ininya ya apa kalau kita mau melihat itu di satu daerah. Seperti sekarang ini kami melakukan penelitian kan di desa di kecamatan Pangururan ya. Nah kemudian kita juga melihat wildlife interaction ya. Jadi destinasi sebenarnya punya aturan dan sistem untuk memastikan semua orang patuh pada hukum terkait interaksi dengan satwa liar, interaksi dengan hewan liar yang bebas berkeliaran dilakukan dengan hati-hati, tidak mengganggu dan dikelola dengan bertanggung jawab agar tidak membahayakan hewan atau populasi mereka di alam. Jadi itu juga sangat penting. Contoh kita lihat di sini kita lihat di foto ini ada monkey forest di Bali ya gitu ya. Nah kemudian di sini juga jelas ya indikatornya. Ya. Jadi kalau di kita mau membahas indikator ini, tapi kalau kita mau lihat juga kalau di slide ini kita bisa lihat ini isu ini relate atau berhubungan dengan SDGs nomor berapa itu di ujung kanan itu di PPT bisa kita lihat ada kalau isu ini SDGs 14 dan 15 gitu ya. Nah untuk yang lain-lain juga ada nanti ya. Nah di sini indikator yang harus kita lihat dan kita amatin dan kalau saya melihat itu juga harus diimplementasikan kalau di lapangan kan gitu. Pertama adalah referensi hukum internasional, nasional, dan lokal. Ini juga harus kita kan ada ya semuanya aturan-aturannya untuk wildlife interaction ini ya. Kemudian kedua, dukungan terhadap standar internasional untuk pengamatan satwa liar. Ini juga. Ketiga, distribusi kode praktik untuk interaksi dengan satwa liar. Keempat, sistem pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan. Ya. Kemudian kelima, tindakan memantau kesejahteraan satwa liar. Dan keenam, indikator yang terakhir untuk wildlife interaction ini adalah penyediaan informasi kepada pengunjung. Jadi pengunjung bisa melakukan, dia bisa patuh, bisa ngikutin aturan-aturan karena sudah tersedia informasi di situ. Itu jadi ini adalah 6 indikator yang penting yang perlu kalau kita bicara pengelola untuk di destinasi berarti untuk yang pengelolanya. Terus kalau misalnya di pemerintah desa atau kabupaten, itu juga bisa diterapkan gitu ya. Nah, jadi ini baru kita masih bicara mengenai bagaimana interaksi wildlife ya. Oke. Lanjut, kita masuk ke species exploitation and animal welfare. Destinasi memiliki sistem untuk memastikan kesesuaian dengan hukum lokal, nasional, dan internasional, serta standar untuk berburu atau menangkap, memamerkan, dan menjual flora dan fauna. Jadi diatur juga untuk semuanya, ya. Nah di sini kita lihat ini sebagai contoh ya di Taman Nasional Tanjung Puting ya, Borneo ya gitu. Nah di sini juga ada indikator yang sudah ditentukan gitu ya. Nah pertama adalah referensi terhadap undang-undang dan pedoman. Nah kedua, pemberitahuan kepada perusahaan pariwisata.
Ketiga, sistem pemeriksaan kondisi satwa liar. Keempat, perizinan dan kualifikasi personel. Kelima, informasi kepada pengunjung. Dan keenam, penegakan peraturan perundang-undangan. Ini adalah indikator yang sudah ditetapkan oleh kalau di Indonesia oleh Kementerian Kementerian Pariwisata, dan ada peraturannya, dan juga dari GSTC ya, dari untuk ini yang tadi ya. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya adalah pengelolaan sumber daya. Jadi kalau kita bicara mengenai sustainable tourism dari aspek lingkungan, maka aspek kedua itu adalah pengelolaan sumber daya. Nah, di sini kita nggak bisa melepaskan diri kita ataupun destinasi itu, bagaimana caranya destinasi itu mengelola energi. Nah, salah satu yang menjadi aspek dari pengelolaan sumber daya ini adalah energy conservation. Destinasi memiliki target untuk mengurangi konsumsi energi, meningkatkan efisiensi dalam penggunaannya, serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Memiliki sistem untuk mendorong perusahaan mengukur, memantau, mengurangi, dan melaporkan kontribusi mereka terhadap target tersebut kepada publik. Ini dia. Jadi bagaimana satu destinasi itu melakukan melakukan aksi-aksi terhadap energy conservation ya. Nah, di sini jelas indikatornya juga sangat rigid ya. Udah ada gitu, jadi tinggal diukur, diukur, kita lihat di lapangan ya. Pertama adalah bagaimana target konsumsi energi dipublikasikan dan dipromosikan. Jadi kita satu destinasi itu harus membuat ininya juga target konsumsi energi yang untuk di destinasi itu atau untuk di satu daerah. Terus harus dipublish, itu dipromosikan. Ya itu dia, kenapa? Ya karena untuk supaya orang yang datang ke situ atau orang yang ada di situ juga tahu bahwa energi harus dikonservasi, karena kita harus memakai itu sampai level ini aja. Nah, kemudian program untuk meningkatkan efisiensi energi, misalnya mempromosikan dan mendukung insulasi ya, dan juga ini program-program yang lain untuk meningkatkan efisiensi energi banyak bisa dilakukan ya kok di destinasi. Bagaimana menggunakan energi itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana mengurangi penggunaannya. Jadi banyak program-program yang bisa dilakukan di sini. Nah, kemudian ketiga, investasi dalam energi terbarukan dan persen dari total penyediaan dan konsumsi. Jadi ini juga merupakan indikator yang bisa dilihat kalau kita mau mengkonservasi energi di satu tempat ya. Dan terakhir adalah dukungan insentif untuk pemantauan dan pengurangan energi oleh perusahaan. Ya, ini ada ya. Nah, ini kalau di kanan kita lihat misalnya di Kepulauan Seribu ya kan, bagaimana ininya energinya, energi konservasi dilakukan. Ya, jadi penting sekali untuk melihat bagaimana satu destinasi wisata itu bisa melakukan konservasi terhadap penggunaan energinya. Nah, kemudian seterusnya bagaimana water stewardship ya, mengelola air. Kenapa ya kok kita harus kalau kita mau bicara mengenai pariwisata, pengelolaan pariwisata, satu destinasi wisata gitu. Nah, kalau menurut prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, bahwa memanage penggunaan air itu sangat penting, karena orang datang ke tempat wisata itu sudah pasti memerlukan ataupun menggunakan air dengan kegiatan-kegiatan tersebut.
Nah, destinasi sebenarnya mendorong perusahaan untuk mengukur, memantau, melaporkan secara publik dan mengelola penggunaan air. Jadi ini merupakan hal yang penting ya kan gitu. Jadi dia harus dipantau, jadi harus diukur juga, dicek air air itu bagaimana kualitasnya. Dalam kasus risiko air yang tinggi, tujuan pengelolaan air ini diidentifikasi dan diupayakan secara aktif bersama perusahaan untuk memastikan bahwa penggunaan dalam pariwisata tidak bertentangan dengan penggunaan masyarakat dan ekosistem setempat. Jadi ini sangat urgent ya, karena terus terang aja kadang orang bicara pariwisata, kenapa kita bicara tentang air gitu ya? Ya karena kegiatan pariwisata itu kan yang melakukan kegiatan itu kan manusia gitu ya. Orang itu kan selalu memerlukan air. Kalau dia air minum, air untuk kalau dia tinggal di tempat destinasi itu dia menginap, itu kan membutuhkan air juga dia dalam kegiatannya sehari-hari. Nah ini sangat penting juga harus diseimbangkan, karena bukan hanya perlu untuk kebutuhan air untuk pariwisata, tapi juga untuk masyarakat dan ekosistem setempat. Nah, di sini kita bisa lihat ada 5 indikator untuk itu. Jadi kita bisa ukur gitu ya, apakah tempat itu sudah melakukan pengelolaan air. Nah, pertama adalah penyediaan panduan dan dukungan untuk pemantauan dan pengurangan penggunaan air oleh perusahaan. Nah, ini harus disediakan. Kemudian kenapa? Untuk supaya ya wisatawan itu juga merasa nyaman gitu, secure gitu ya kan, karena kita bahwa kualitas airnya dipantau ya. Kemudian program untuk menilai risiko air secara berkala. Nah, ini juga ya penting sekali. Nah, kemudian ketiga, penetapan, publikasi dan penegakan tujuan pengelolaan air jika risiko air dinilai tinggi. Ini juga ya. Kemudian keempat itu pemantauan dan pengendalian sumber dan volume air yang digunakan untuk tujuan pariwisata dan dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem setempat. Ini seperti tadi yang saya jelaskan ya. Dan terakhir adalah informasi pengunjung tentang risiko air dan meminimalkan penggunaan air. Jadi kalau kita lihat ini dari indikator yang sudah dibuat itu, bahwa memang terus terang aja kalau kita bicara pariwisata berkelanjutan, maka ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi bahwa di dalam kita mengembangkan satu destinasi wisata, maka masalah manajemen pengelolaan air ini merupakan hal yang sangat penting dan menjadi ukuran juga bagi wisatawan untuk dia merasa nyaman datang ke situ, merasa percaya dia bahwa air di situ itu bersih, kualitasnya bagus, begitu. Nah itu dia. Ini kita baru bicara mengenai bagaimana water stewardship-nya. Kemudian kita bicara juga bagaimana water quality-nya. Jadi destinasi memantau kualitas air untuk keperluan terutama minum ya, rekreasi dan ekologi, menggunakan standar kualitas ya. Hasil pemantauan tersedia untuk umum dan destinasi ini memiliki sistem untuk menanggapi masalah kualitas air secara tepat. Jadi kalau tadi kita bagaimana memanage-nya ya, stewardship ya. Nah ini kualitasnya bagaimana lagi. Jadi ini harus diukur, dipantau. Untuk apa? Untuk membuat wisatawan itu ada kepercayaan untuk bisa datang ke satu tempat itu ya. Karena orang tuh merasa yakin kalau minum dia airnya bersih, airnya kualitasnya ini, mandi dia atau untuk nyuci alat-alat piring atau apa semuanya ya, itu jelas airnya. Nah indikatornya juga ada 5 indikator. Pertama, program pemantauan kualitas air. Biasanya ini kan dinas kesehatan yang akan melakukannya ya kalau di Indonesia ya gitu. Kemudian ketersediaan data dan laporan tentang kualitas air. Jadi selain
melakukan pemantauan programnya, tapi juga dia harus ada laporannya gitu. Jadi orang bisa lihat gitu, kan laporan kualitas airnya. Kemudian pemantauan air mandi dengan sertifikasi dan identifikasi lokasi yang memenuhi standar yang ditetapkan. Ya. Nah, keempat, bukti tindakan untuk meningkatkan kualitas air. Dan kelima adalah informasi bagi pengunjung tentang kualitas air minum setempat. Jadi kalau kita lihat dari indikator ini itu jelas ya bahwa kalau dilakukan ini maka kualitas air itu jelas terjamin ya. Orang kalau lihat datanya orang merasa yakin gitu, jadi mau datang karena jelas terjamin kualitas air. Ya, kemudian ketiga, ya, aspek ketiga adalah pengelolaan limbah dan emisi. Ya, di sini kita melihat, kita bicara ini tentang wastewater, jadi air limbah. Ya, destinasi memastikan bahwa limbah diolah dengan benar dan digunakan kembali atau dibuang dengan aman tanpa dampak buruk terhadap penduduk setempat dan lingkungan. Ini dimulai dari penempatan, pemeliharaan, dan kemudian pembuangan koream. Kemudian ini, jadi water ini bisa diukur dengan apa indikator. Ya. Jadi kalau untuk satu destinasi itu ada 4 indikator yang bisa kita ukur kalau kita mau mengukur limbah cair ini. Pertama, bagaimana pedoman dan peraturan tertulis tentang pengolahan air limbah. Jadi apakah satu daerah itu, destinasi itu dia punya itu pedoman dan peraturan tertulis ya. Boleh saja kalau dia ikutin pedoman, misalnya satu destinasi itu dia mengikuti program ininya, pedomannya itu dari misalnya tingkat kabupaten, ya kan? Jadi bisa juga, bisa atau dari jadi bisa diikutin gitu ya. Tidak harus dia buat sendiri gitu ininya gitu, tapi dia bisa mengikuti peraturan yang sudah ada. Tapi harus diletakkan di situ atau diberlakukan di situ gitu aja. Kemudian yang kedua adalah sistem penegakan pedoman antar perusahaan. Ini kan ada di satu destinasi itu kan mungkin banyak usaha-usaha ya. Jadi ini bagaimana dia melakukan ininya. Kemudian pemantauan pengujian air limbah yang dikeluarkan. Nah, itu kan harusnya ada mungkin barometernya ya, dia buat di setiap dia keluar air limbahnya. Yes. Saya pikir itu bukan hanya, kalau ini kan jangan bayangkan bahwa oh ya ini air limbah industri ya kan. Ya kalau misalnya hotel juga kan ada air limbahnya. Semua ada air limbahnya ya. Rumah penduduk pun ada air limbahnya kan gitu. Jadi harus ini ya. Ya ada. Kemudian yang terakhir ada penyediaan sistem pengelolaan air kota ya untuk yang berkelanjutan untuk digunakan oleh sektor pariwisata. Jadi ada juga. Jadi bisa di kota, bisa juga di kabupaten gitu ya. Sistem pengolahannya ada disediakan. Itu kita sering bilang pale. Nah itu juga bisa. Jadi dia bisa digunakan untuk sektor pariwisata, bukan hanya untuk sektor industri. Ya, ini dia ya bisa diukur. Oke lanjut. Nah ini limbah padat ya, solid waste. Destinasi memastikan bahwa limbah padat diolah dengan benar dan dialihkan dari ke TPA ya dengan menyediakan sistem pengumpulan dan daur ulang multi aliran yang secara efektif memisahkan limbah berdasarkan jenis-jenisnya. Ya ini kalau di destinasi wisata ini banyak cara ya pendekatan yang bisa kita lakukan. Ya,
Nah, indikatornya ada 6. Pertama adalah mengkoordinasikan kampanye ya, atau kita kan dulu ya. Kalau kita bicara solid waste, maka kita bisa melihatnya bagaimana kita bisa memastikan atau memonitor destinasi wisata itu dalam bagaimana menangani solid waste. Jadi ada 6 indikator untuk melihat satu destinasi wisata itu sudah menangani solid waste. Pertama, kita mengkoordinasikan kampanye, saran, dukungan dengan perusahaan pariwisata tentang pengelolaan limbah. Ini biasa dilakukan ya. Kemudian kedua, program pemantauan limbah dengan hasil dan target yang dipublikasikan. Jadi memang sangat penting ya kalau kita bicara dari tadi, kalau kita lihat ya di indikator-indikator yang ada tadi kan selalu dipublikasikan supaya masyarakat ataupun wisatawan itu bisa melihat dan mengikuti sebenarnya kan itu dia. Nah, kalau disimpan data-data itu nggak ada yang tahu, dan kalau disimpan orang kan tidak tahu, dan tidak tahu itu berarti mengurangi rasa kepercayaan diri orang itu untuk terhadap satu destinasi itu gitu. Tapi kalau kita publikasikan data misalnya kualitas air tadi ya semuanya lah ya, makanya orang merasa yakin, oh tempat itu aman, airnya kualitasnya begini gitu. Nah, sama juga dengan kalau tadi wastewater, sekarang solid waste-nya, sampah padatnya kemana ya, limbah padatnya kemana ya gitu. Jadi dipublikasikan. Nah, untuk mengapa, untuk membuat keyakinan juga. Kalau kita bicara pariwisata kan berarti wisatawannya itu merasa yakin untuk datang ke tempat itu kan gitu. Dia merasa yakin bahwa dia tidak berkontribusi terhadap masalah lingkungan, terutama masalah sampah gitu kan. Oh, udah ada penanganannya di sini gitu kan, ada caranya gitu. Jadi dia bisa ikut juga melakukannya juga gitu kan, menanganinya gitu kan gitu. Secara dia pas dia datang, pas dia ada di situ kan gitu, bukan menambah masalah kan. Nah, kemudian yang ketiga, kampanye untuk menghilangkan barang sekali pakai. Nah, misalnya ya mungkin ya seperti kampanye misalnya penggunaan plastik ya, supaya mengurangi penggunaan plastik, misalnya minuman botol kan gitu. Jadi ini juga merupakan daya tarik gitu ya. Berarti orang di tempat itu, di satu destinasi itu sangat ini aware gitu katanya kan gitu. Jadi bisa juga menjadi selling point untuk destinasi itu. Kemudian keempat, program pengelolaan sampah untuk kantor dan fasilitas publik. Ini juga ya. Jadi spesifik dia. Jadi orang dia jadi orang akan lihat, oh ya bagus juga nih, di kantor atau fasilitas publiknya sudah punya program untuk solid waste gitu ya. Nah, kemudian kelima, penyediaan sistem pengumpulan dan daur ulang. Nah, ini lebih lagi. Jadi kita dalam rangka membuat satu destinasi itu sustain, apalagi dalam arti kata dalam aspek lingkungan, maka ini indikator-indikator ini sangat penting ya untuk diterapkan, atau kalau orang memonitor. Nah, kemudian apalagi kalau dia punya sistem pengumpulan, ada sistem daur ulangnya gitu, terus kemudian daur ulangnya itu dibikin jadi souvenir ya, ataupun untuk produk-produk yang lain gitu. Nah, ini akan merupakan bagian yang sangat menarik dan menjadi selling point untuk satu destinasi wisata gitu. Karena orang sekarang ini semua mengharapkan bisa berkontribusi untuk mengurangi masalah lingkungan ya.
Nah, dan yang terakhir itu kalau kita bicara indikator untuk solid waste, maka ini adalah merupakan indikator yang sebenarnya sangat mudah kita lihat, ya, tempat sampah yang memadai untuk pembuangan sampah terpisah. Jadi kan ada tersedia, kemudian langsung sudah dipilah-pilah, sehingga kalau kita bicara mengenai daur ulang, maka dia akan step berikutnya sudah sangat lebih memudahkan. Ini adalah 6 indikator di dalam menangani solid waste. Ya, kemudian yang terakhir ini atau 2 terakhir ya, ini adalah aspek low impact transportation. Nah, destinasi memiliki target untuk mengurangi emisi transportasi dari perjalanan menuju dan di dalam destinasi tersebut. Peningkatan penggunaan kendaraan dan angkutan umum yang berkelanjutan dan rendah emisi serta perjalanan aktif, misalnya berjalan kaki, bersepeda, diupayakan untuk mengurangi kontribusi pariwisata terhadap polusi udara, kemacetan dan perubahan iklim. Jadi ini juga merupakan hal yang penting gitu ya, untuk dilakukan ya low impact transportation ini. Ya, sepertinya kok orang disuruh jalan kaki, kok orang disuruh naik sepeda gitu, kenapa nggak naik sepeda motor aja gitu kan. Nah, ini adalah bagaimana caranya untuk mengurangi emisi transportasi, itu dia. Jadi apa indikator-indikator yang bisa mengurangi ini ya, ataupun mensukseskan penggunaan low impact transportation ya. Satu ya, kita investasi dalam infrastruktur transportasi yang lebih berkelanjutan. Jadi ini ada kita bisa lihat ada nggak investasi infrastruktur untuk transportasi berkelanjutan gitu ya. Nah, kemudian informasi yang dipromosikan kepada pengunjung mengenai pemilihan transportasi alternatif menuju dan di dalam destinasi. Jadi ini juga kan untuk mengurangi ya penggunaan kendaraan ya. Jadi dipromosikan. Jadi ada juga kan ada program pariwisata ya yang dilakukan di satu daerah gitu ya, saya lupa ya namanya itu ya. Tapi dia melakukan promosi bahwa kalau misalnya mereka mau datang ke tempat itu, mereka bisa stop di ini aja, di lokasi tertentu dan tidak usah membawa kendaraannya. Dia bisa menggunakan bus ramai-ramai di situ. Jadi itu mengurangi mobil-mobil itu masuk. Atau kalau dia nanti naik kendaraan umum, misalnya dia naik train, dia naik bus, dia tidak menggunakan kendaraan sendiri, dia mendapatkan insentif sampai di tempat itu. Jadi itu adalah alternatif bagaimana orang berusaha satu destinasi atau satu event itu melakukan program mengurangi ya emisi transportasi ya. Nah, ketiga itu data penggunaan moda transportasi alternatif oleh pengunjung. Ini relate dengan yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian yang keempat adalah peningkatan dan promosi kesempatan bersepeda dan berjalan kaki. Jadi ini juga merupakan salah satu indikator gitu ya. Kemudian yang kelima adalah prioritaskan pasar pengunjung yang dapat diakses dengan pilihan transportasi yang pendek. Ini dia ya. Kita program-program yang bisa dilihat karena merupakan indikator untuk mengurangi emisi transportasi ya. Dan yang terakhir adalah sektor publik dan perusahaan pariwisata memprioritaskan transportasi berdampak rendah. Nah, jadi dia
memprioritaskan transportasi berdampak rendah itu ya mungkin menggunakan listrik atau dia menggunakan seperti tadi ya kendaraan yang memang dia jadi berfungsi-fungsi gitu, jadi dia tidak menggunakan private car atau kendaraan yang pribadi gitu, sehingga dengan gitu kan kalau biasanya misalnya dia harus pakai 5 mobil ini atau 10 mobil ini tinggal jadi satu, jadi emisinya kan jadi berkurang kan gitu, itu dia. Nah kemudian juga mungkin jenis-jenis transportasinya juga berbeda. Oke. Nah, kemudian yang ini adalah kita bicara light and noise pollution ya, polusi cahaya dan bising ya, noise ya kan. Jadi destinasi memiliki panduan dan peraturan untuk meminimalkan polusi cahaya dan suara ya. Nah, destinasi mendorong perusahaan untuk mengikuti pedoman dan peraturan ini. Nah, di sini ada 3 ya gitu ya, indikator yang diterapkan di dalam sustainable tourism ini ya. Pertama adalah pedoman mengenai polusi cahaya dan kebisingan. Ini diproduksi dan dipromosikan kepada perusahaan pariwisata. Jadi ada pedomannya. Jadi diharapkan satu destinasi itu dia mempunyai pedoman mengenai ini ya. Kemudian dia dipromosikannya, dikirimnya sama perusahaan-perusahaan pariwisata. Contohnya misalnya ke travel, ke hotel, ke ini ya, supaya orang bisa mengetahui bagaimana caranya untuk mengurangi polusi cahaya dan kebisingan kalau dia datang ke tempat itu ya. Kemudian kedua adalah identifikasi dan pemantauan potensi sumber kebisingan dan polusi cahaya yang terkait dengan pariwisata. Nah, jadi ini juga bisa juga dengan cara ya mungkin ini ya langkah-langkahnya berbeda-beda ya. Ada yang misalnya mengenai ada dia menggunakan pemantauan potensi sumber kebisingannya misalnya dari jalan apa gitu ya. Terus bagaimana cara memantaunya gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme untuk memungkinkan warga melaporkan polusi suara dan cahaya dengan tindak lanjut ya. Ini juga ya mekanisme untuk memungkinkan warga itu melaporkan polusi suara dan cahaya. Jadi supaya apa? Supaya bisa dilakukan action ya untuk menguranginya gitu. Jadi inilah cara-caranya. Jadi sebenarnya kayak seperti cara-cara untuk mengurangi polusi cahaya dan suara ini kan bukan hanya dengan teknologi ya. Nah, kalau kita di kota ialah dengan teknologi bisa dengan ini ya, mungkin dengan membuat dinding yang ini gitu. Tapi kalau misalnya di destinasi mungkin dia menggunakan pohon ya kan, peletakan pohon, kemudian bukaan yang dikurangin dan seperti itu. Nah itu kalau kita mau mengurangi polusi cahaya dan suara. Dan saya pikir kemudian yang ini saya pikir terakhir ya. Nah, ini adalah gas house ya, emission dan climate change mitigation ya, greenhouse ya ini ya. Destinasi memiliki target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ya, serta menerapkan dan melaporkan kebijakan dan tindakan mitigasinya ya. Jadi perusahaan didorong untuk mengukur, memantau, mengurangi atau meminimalkan, melaporkan secara publik dan memitigasi emisi gas rumah kaca dari semua aspek operasi mereka, termasuk dari pemasok dan penyedia layanan. Jadi penyimbangan emisi yang tersisa juga dianjurkan karena kita bicara efek dari ini ya,
efek dari emisi gas rumah kaca dan juga bagaimana mitigasinya ya untuk climate change ya. Nah ini juga sudah disusun indikatornya ya, indikator untuk ini ya. Nah kalau kita lihat dia itu kalau bicara SDGs dia SDGs 13 ya, climate action ya. Nah pertama target yang dipublikasikan untuk mempresentase pengurangan emisi pada tanggal yang ditentukan. Jadi harus ada ininya ya, targetnya, terus dipublikasikan lagi gitu kan. Jadi harus jelas tanggalnya kapan gitu, supaya bisa diukur gitu. Kemudian yang kedua, laporan iklim tahunan, termasuk tindakan pemantauannya dan mitigasinya. Ya, kemudian mendukung kampanye atau keterlibatan lain dengan perusahaan pariwisata dalam pengurangan dan mitigasi emisi. Ya ini bicara bagaimana kita supaya bisa ini ya sama-sama bergerak gitu ya dalam mengurangi mitigasi ini ya, memitigasi ini emisi ya, emisi rumah kaca ya kan. Kemudian tindakan untuk mengurangi emisi dari operasi sektor publik ya. Jadi action yang harus dilakukan oleh sektor publik ya, umumnya pemerintah ya, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah informasi bagi perusahaan dan pengunjung tentang skema pengimbangan yang memenuhi standar yang diakui. Jadi ini penting sekali ya. Sebenarnya memang kalau kita bicara sini ya, misalnya mitigasi ya, ini juga sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita melakukan promosi ataupun publikasikan ini supaya masyarakat juga bisa ikut serta di dalamnya untuk melakukan action. Jadi bukan hanya pemerintah saja kan gitu, supaya bisa sama-sama, bukan hanya perusahaan saja. Jadi semua harus terlibat gitu, karena kalau cuma satu pihak saja yang melakukannya tidak bisa terjadi, tetap aja tidak bisa mengurangi efek emisinya. Jadi inilah dia aspek-aspek yang menjadi penentu di dalam keberlanjutan daripada aspek lingkungan di pariwisata berkelanjutan ya. Kalau kita mau melakukan yang namanya melakukan mitigasi ataupun melakukan monitoring untuk satu destinasi, apakah destinasi tersebut menggunakan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, maka kita sudah bisa tahu bahwa dari sisi aspek lingkungan, maka yang tadi saya jelaskan itulah yang harus kita ukur di tempat itu. Atau kalau satu destinasi wisata mau dikatakan dia itu adalah destinasi wisata yang berkelanjutan, maka dari sisi aspek lingkungan yang tadi saya sampaikan, itulah yang akan diimplementasikannya di destinasi wisata tersebut. Jadi saya pikir ini kesimpulannya bahwa pariwisata berkelanjutan menuntut pengembangan destinasi yang terencana. Nah, seperti tadi di latar belakang, kenapa penting pariwisata berkelanjutan itu? Karena kalau pariwisata itu tidak dilakukan secara terencana satu destinasi itu, maka dia akan menjadi destinasi wisata yang tidak terencana, sehingga dia bisa berisiko menimbulkan ketidakberlanjutan ya. Jadi kenapa itu penting direncanakan supaya dia punya manfaat ekonomi, sosial, budaya, kemudian juga lingkungannya jadi tetap lestari, tetap seimbang. Jadi untuk supaya apa? Supaya bisa tetap destinasi itu tetap eksis ya, ada.
Jadi untuk meminimalkan dampak negatif pariwisata, maka pengelolaan lingkungan dilakukan dengan tadi 3 aspek yang utama, yaitu konservasi warisan alam, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan limbah dan emisi. Dengan semua indikator-indikator yang sebenarnya sudah terukur, sehingga mudah sebenarnya untuk untuk satu destinasi wisata untuk mengikutinya, untuk menerapkannya. Jadi memang bukan harus dengan menggunakan harus yang sangat sophisticated atau dengan teknologi yang canggih, nggak perlu. Bahkan kalau kita bicara untuk pengembangan pengelolaan lingkungan, ya contohnya ya kalau kita bicara pengelolaan limbah, nggak harus yang sampai yang hebat-hebat sekali, tidak, tapi yang bisa sederhana pun bisa, ya. Jadi secara keseluruhan keberlanjutan pariwisata hanya dapat dicapai melalui komitmen bersama, ya, seluruh pemangku kepentingan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa tidak bisa hanya masyarakat saja, perusahaan usaha, tidak bisa juga hanya pemerintah daerahnya, tapi itu semua ikut terlibat di dalamnya, sehingga dia bisa bersama-sama, ya, untuk menjaga lingkungan sebagai aset utama yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Jadi supaya apa? Supaya destinasi wisata yang ada itu bisa dinikmati juga oleh para generasi mendatang. Jadi bukan hanya kita saja yang bisa menikmati, tapi untuk generasi-generasi di kedepannya. Jadi mudah-mudahan dengan materi perkuliahan ini, terutama pada hari ini, kita hanya menjelaskan ataupun menjelaskan, ya, terutama tentang aspek lingkungan di dalam pariwisata berkelanjutan. Semoga kuliah ini bisa berguna bagi kita semua, ya, karena berwisata itu adalah milik semua orang. Tidak ada satu orang yang tidak pernah berwisata. Saya pikir ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.